Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 20 November 2025. Di mana selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kapolda tegaskan rekrutmen Bintara Brimob 2026 transparan dan tanpa suap. Jangan percaya orang dalam. Kepolisian daerah atau Polda Maluku menunjukkan komitmennya yang kuat terhadap proses rekrutmen anggota Polri yang bersih dan transparan. Komitmen ini ditegaskan melalui acara penandatanganan fakta integritas dan pengambilan sumpah panitia, pengawas, peserta serta orang tua wali seleksi penerimaan Bintara Brimob Polri tahun anggaran 2026. Dihadiri oleh total 537 calon siswa atau casis Bintara Brimob yang didampingi oleh orang tua wali mereka. Acara berlangsung khidmat di Gedung Plaza Presisi Mapolda Maluku, Kota Ambon, Rabu 19 November 2025. Dalam arahannya yang tajam dan lugas, Kapolda Maluku Irjen Pol Profesor Dadang Hartanto memberikan peringatan keras kepada semua pihak yang terlibat. Ia meminta orang tua wali dan peserta untuk tidak mudah percaya pada pihak manapun yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang atau koneksi. Kapolda memastikan bahwa hasil tes akan muncul secara transparan karena sistem sudah berjalan. Ia juga menyoroti pentingnya integritas tim kesehatan, mengingat tugas Brimob membutuhkan fisik yang prima, kuat, dan mental yang baja. Irjen Pol Dadang Hartanto bahkan meminta casis untuk berani melapor jika ada anggota atau pihak yang mengaku bisa meloloskan, termasuk yang meminta bayaran atau suap. Ia juga mengulangi penekanan bahwa tidak ada cara-cara penyimpangan, uang, transaksional, ataupun titip-titipan dalam proses seleksi. Hal ini merupakan perintah langsung dari pimpinan Mabes Polri untuk memastikan rekrutmen berjalan dengan bersih, akuntabel, dan transparan. Kapolda berharap agar para pengawas, baik internal maupun eksternal, benar-benar bekerja untuk memastikan seluruh proses rekrutmen sehingga seleksi berjalan adil, bersih, akuntabel, dan transparan. Seluruh tahapan seleksi dipastikan bisa diaudit dan hasilnya akan dijelaskan kepada para peserta. Peserta juga diberikan hak untuk komplain jika merasa tidak puas dengan hasil capaian mereka. Hal ini menegaskan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dijunjung tinggi oleh Polda Maluku. Integritas untuk rekrutmen dan seleksi anggota Polri yang akan ditugaskan untuk menjadi anggota Brimob. Salah satu hal penekanan saya yang paling penting dan krusial, saya menginginkan dan pimpinan juga tidak lantas, Polri juga memerintahkan untuk rekrutmen dan seleksi ini benar-benar berjalan dengan bersih. Tidak ada penyimpangan, tidak ada transaksional, tidak ada suapan, ya, tidak ada jual. Kalaupun ada yang bisa untuk meloloskan, itu adalah penipuan. Lapor kepada kami. Kalau teman-teman mendengar ada saya bisa meloloskan ini, lapor. Saya sudah punya nomor telepon yang bisa di ini. Jadi kita harus cegah sejak dini. Itu ada yang bisa tuh, ya, itu lapor kepada Pak. Ini katanya bisa meloloskan, sudah ini WA ke saya akan lakukan deteksi supaya tidak ada korban. Karena memang tidak bisa dengan sistem sekarang. Kemudian dilakukan secara akuntabel. Akuntabel berarti bertanggung jawab. Semua yang dilakukan tahapan-tahapannya, aturan mainnya itu bisa diaudit, ya, bisa dilihat, kemudian dijelaskan kepada para peserta. Selanjutnya transparan. Transparan, semua proses bisa dilihat, ya, bisa dicek. Yang mulai dari rekrutmen, kemudian cek kesehatan, kemudian tes psikologi dan akademis, kemudian tes kesemaptaan jasmani, kemudian cek lagi kesehatan kedua. Semua akan berjalan dengan tahapan.
Kalaupun ada kekurangan di tengah jalan, silakan diberi masukan, komplain, supaya kami juga tahu bisa memberikan perbaikan ataupun Jalan rusak di Lorong Bib, Desa Waiheru, warga ngeluh tak pernah diperbaiki. Jalan rusak di Lorong Bib atau Poltekkes Baru, RT 25 dan RT 26 RW 003 Desa Waiheru, Kota Ambon, sangat memprihatinkan. Mirisnya lagi, jalan ini mengalami kerusakan dari jalan masuk hingga ke pemukiman warga. Pantauan tribunambon.com Rabu 19 November 2025 di lokasi, tampak jalan yang bergelombang ditambah dengan jalan berlubang. Kondisi ini diperburuk dengan debu jalan yang berterbangan ke udara. Kondisi ini pun dikeluhkan pengendara hingga warga setempat. Jai Kaimudin, salah seorang warga, mengatakan keprihatinannya kerusakan jalan ini. Disebutnya sudah terjadi selama bertahun-tahun. Menurutnya, kerusakan ini akibat dari truk bermuatan berat yang kerap melintas. Kaimudin pun berharap segera diperbaiki agar pengendara nyaman melintas dan lingkungan pun bebas dari debu. Kita ke Pulau Buru Tribuners, angkat tema kelestarian alam. Dinas Perpustakaan Buru dorong budaya literasi pelajar. Dinas Perpustakaan Kabupaten Buru menggelar lomba menulis cerpen tingkat SMP MTS yang berlangsung di halaman kantor Rabu 19 November 2025. Kegiatan ini mengusung tema Buru Berseri, Cerita Kelestarian Alamku, dengan fokus pada isu kelestarian alam, edukasi lingkungan, serta harmoni antara manusia dan alam. Dalam lomba ini, karya peserta dinilai berdasarkan 5 kategori utama,
yakni orisinalitas dan kreativitas, alur cerita dan struktur, penggambaran tokoh dan latar, penggunaan bahasa, serta pesan moral yang disampaikan. Kata kunci yang menjadi perhatian khusus juri meliputi kelestarian alam, edukasi lingkungan, dan harmoni manusia dengan lingkungan. Berdasarkan pantauan tribunambon.com sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, Rabu 19 November 2025, tampak para siswa-siswi dari berbagai SMP atau MTS hadir dengan pakaian seragam lengkap. Mereka mengikuti kegiatan dengan penuh antusias, didampingi guru pembimbing dari masing-masing sekolah. Suasana tampak ramai dan tertib sepanjang kegiatan berlangsung. Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Buru, Laludin Putan, menyampaikan harapannya agar kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut setiap tahun. Diketahui lomba ini diikuti oleh 96 peserta yang berasal dari 18 sekolah di Kabupaten Buru. Para peserta diberi waktu sekitar 2 hingga 3 jam untuk menyelesaikan cerpen sebelum batas waktu pengumpulan menjelang zuhur. Adapun dewan juri yang dilibatkan terdiri dari perwakilan internal Dinas Perpustakaan yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian ada pegiat literasi Kabupaten Buru serta dosen sastra dari Unikbu. Pengumuman pemenang lomba akan dijadwalkan pada Jumat 21 November 2025. Nah, kata kunci yang pertama. Baik, kalau harapan saya kegiatan ini ke depannya bisa kita tingkatkan lagi. Dia berlangsung kita upayakan supaya dia selamanya berjalan sehingga minat dan budaya baca ini bisa dikembangkan di Kabupaten Buru. Perbaikan atau silakan angkat tangan saja, nanti panitia yang ganti. Itu kami cuma berikan kesempatan satu saja. Satu kertas, satu kali ganti. Ya. Nah, kata kunci yang pertama sudah melalui harmoni antara manusia, upaya menjaga kelestarian alam. Sudah? Oke, saya ulangi lagi sesuai dengan yang technical meeting untuk Bapak Ibu Dewan Pembinanya apa pendampingnya kemarin. Saya mengulangi kembali untuk yang akan dinilai oleh Dewan Juri. Sejak 2007 diduga beraktivitas ilegal, mahasiswa desak penindakan CV Masrah Indah di Buru. Dua organisasi kemahasiswaan, Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM berdemonstrasi menuntut keadilan ekologis dan meminta pemerintah mencabut izin operasional CV Masrah Indah yang berlokasi di Teluk Kayeli, Kabupaten Buru. Aksi itu digelar di depan gedung DPRD Kabupaten Buru pada Rabu 19 November 2025. Pantauan tribunambon.com sekira pukul 3 sore waktu Indonesia Timur, masa aksi datang membawa bendera organisasi masing-masing serta sebuah mobil pick-up L300 yang dilengkapi dengan pengeras suara sebagai media orasi. Para demonstran menilai bahwa CV Masrah Indah, perusahaan yang bergerak di bidang budidaya ikan dan udang, telah melakukan aktivitas yang merusak lingkungan, terutama pada kawasan hutan bakau atau mangrove di Teluk Kayeli. Dalam forum diskusi yang digelar bersama DPRD di ruang rapat Ketua Dewan Perwakilan Masa Aksi, Abdullah Fatsey, menyampaikan kritik keras terhadap keberadaan perusahaan tersebut. Ia juga menambahkan adanya dugaan keterlibatan oknum tertentu dalam pembiaran aktivitas perusahaan. Para demonstran berharap DPRD Buru segera mengambil langkah tegas
termasuk melakukan investigasi menyeluruh dan merekomendasikan pencabutan izin bila terbukti terjadi pelanggaran lingkungan. Hingga aksi berakhir, pihak DPRD menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dan menjadwalkan pembahasan lanjutan bersama instansi terkait. Program yang kemudian dilakukan oleh salah satu sipil bernama Mas Rainda dalam satu analisis yang terhormat para anggota dewan beserta pimpinan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh sebelum saya menyampaikan dari saya, terlebih dahulu saya ingin meminta terima kasih yang sebesar-besarnya. Tetapi perlu kiranya Bapak sekali mengetahui bahwa kehadiran kami di sini dikarenakan ada berbagai macam problematik yang terjadi oleh Bapak sekalian. Itu hanya sebuah mata belaka, terus tidak memiliki nilai yang besar. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada yang pertama, setelah masyarakat ini dia melakukan aktivitas pertempatan program yang kemudian dilakukan oleh salah satu sipil bernama Mas Rainda dalam satu analisis yang terhormat para anggota dewan beserta pimpinan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh sebelum saya menyampaikan dari saya, terlebih dahulu saya ingin meminta terima kasih yang sebesar-besarnya. Tetapi perlu kiranya Bapak sekali mengetahui bahwa kehadiran kami di sini dikarenakan ada berbagai macam problematik yang terjadi oleh Bapak sekalian. Itu hanya sebuah mata belaka, terus tidak memiliki nilai yang besar. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada yang pertama. Laporan kasus dugaan mafia BBM Lambang, Kapolres Buru dituding lindungi pelaku. Penanganan dugaan praktik mafia BBM di Kabupaten Buru kembali menjadi sorotan setelah Abdullah Fatsey, perwakilan organisasi HMI, menyampaikan keluhan kerasnya dalam audiensi bersama DPRD Buru pada Rabu 19 November 2025. Ia menuding terdapat pihak-pihak tertentu yang diduga melindungi terduga pelaku, sehingga laporan yang mereka masukkan ke polisi hingga kini tidak ditindaklanjuti. Dalam pertemuan tersebut, Abdullah menyebut nama Waldi Wali, yang menurutnya telah lama dilaporkan sebagai pihak yang diduga kuat terlibat dalam aktivitas penimbunan dan jual beli BBM dalam jumlah besar. Ia kemudian menyinggung adanya dugaan keterlibatan pejabat kepolisian dalam melindungi terlapor. Abdullah juga menegaskan bahwa dirinya pernah memasukkan laporan resmi terkait dugaan praktik mafia BBM tersebut. Namun, hingga kini belum menerima perkembangan penanganan kasus dari pihak Polres. Sebelumnya, kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di Kabupaten Buru kembali menjadi sorotan setelah dua organisasi mahasiswa HMI dan IMM melakukan aksi demonstrasi dan melanjutkannya dengan audiensi bersama anggota DPRD Buru. Para mahasiswa menilai persoalan ini telah meresahkan masyarakat dan menuntut keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan penindakan. Audiensi berlangsung di ruang rapat Ketua DPRD Buru lantai 2 pada Rabu 19 November 2025 siang. Dalam forum tersebut, Ketua IMM Buru Kadevi Al-Katiri menyampaikan adanya dugaan aktivitas BBM ilegal yang turut memperparah kelangkaan di daerah tersebut. Saya persilakan yang mewakili pimpinan dari INM maupun dari HID. Iya. Baik, terima kasih atas informasinya. Waldi. Saudara Waldi itu dia berdomisili per hari ini itu di Lala. Kami menginginkan ada semacam atensi dan keseriusan teman-teman DPR sehingga kelangkaan BBM di Kabupaten Buru ini tidak merambat lebih luas. Karena pasokan BBM apabila
diperuntukkan ke tempat lain, tentu yang susah adalah masyarakat. Olehnya itu kawan-kawan DPR, apa-apa DPR. Baik, terima kasih atas informasinya. Waldi. Saudara Waldi itu dia berdomisili per hari ini itu di Lala. Kami menginginkan ada semacam atensi dan keseriusan teman-teman DPR sehingga kelangkaan BBM di Kabupaten Buru ini tidak merambat lebih luas. Karena pasokan BBM apabila diperuntukkan ke tempat lain, tentu yang susah adalah masyarakat. Itu membahayakan lingkungan, apalagi tadi dari pengalihan fungsi lahan ya. Belum keluar ya. Nah, ini juga dinas-dinas ini harus kita cross check supaya jangan sampai ada yang belum lengkap tapi dibiarkan. Tapi sesungguhnya kita dengan kedatangan kawan-kawan sekalian, adik-adikku sekalian, hari ini kita gas. Boleh kan? Saudara, adik-adikku yang tercinta dapat kami tindak lanjuti. Untuk itu saya persilakan yang mewakili pimpinan dari INM maupun dari HID. Kita ke berita terakhir, Tribuners. DPRD Buru turun tangan, Komisi 2 bakal panggil PT Safi soal sengketa lahan. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buru, Jalil Mukadar, menyatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil manajemen PT Safi guna meminta klarifikasi terkait polemik pengelolaan lahan biomasa yang dilaporkan merugikan masyarakat di kawasan Bara. Pernyataan tersebut disampaikan Mukadar dalam rapat bersama Ombudsman RI Perwakilan Maluku yang berlangsung di ruang rapat Ketua DPRD Buru pada Rabu 19 November 2025. Ia juga meminta Ombudsman RI Perwakilan Maluku untuk turut memberi perhatian serius terhadap persoalan tersebut, mengingat banyak laporan masyarakat yang mengaku dirugikan oleh aktivitas perusahaan. PT Safi diketahui merupakan perusahaan agribisnis yang bergerak dalam pengembangan biomasa. Perusahaan ini mengelola perkebunan biomasa di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk di Maluku, dan memproduksi serpihan kayu atau chips untuk pembangkit listrik tenaga biomasa, minyak, cajeput, produk pala, serta produk turunan kelapa. Namun aktivitas perusahaan tersebut kini menuai konflik di tengah masyarakat Bara. Warga menuding PT Safi merusak perkebunan mereka dan melakukan ekspansi lahan dalam skala luas tanpa memberikan ganti rugi yang layak. Jumlah hektar lahan warga dilaporkan terdampak tanpa adanya tindakan pertanggungjawaban dari pihak perusahaan. Komisi 2 DPRD Buru memastikan akan menindaklanjuti persoalan ini dan meminta semua pihak terkait hadir dalam rapat lanjutan untuk menemukan solusi yang adil bagi masyarakat. Termasuk juga ketemu yang lain. Kalau ketemu lihat dari ini makanya saya boleh bilang bahwa rata-rata itu masih berada di dalam zona merah untuk Pemda seluruhnya. Jadi ini kami tidak menyampaikan tentang maladministrasi apa yang dibuat oleh pemerintah daerah kaitan dengan laporan masyarakat. Kami tidak sampaikan. Baik, terima kasih atas informasinya. Sebagai wakil rakyat, saya meminta Ombudsman juga melakukan fokus ke sana sambil kita membenahi kebijakan-kebijakan yang harus sesuai real di daerah. Ini menjadi perhatian kita bersama Pak Ketua. Izin mungkin setelah ini Komisi 2 akan menggelar rapat mengecek info ini secara akurat dan Ketua dan seluruh jajaran Ombudsman mungkin bisa fokus untuk ada sejumlah lahan yang disewa atau dipinjam pakai atau menjadi kepemilikan perusahaan, dalam hal ini Nagro dan PT Safi. Ini harus dikaji betul karena berefek kepada generasi kita di depan. Di dalam 3D itu kok bisa menjadi hijau? Mengapa kita di sini tidak bisa ini? Ternyata
hasil perjalanan kemarin itu jangan. Saudara adik-adikku yang tercinta dapat kami tindak lanjuti. Untuk itu saya persilakan yang mewakili penduduk dari INM maupun dari HIJ. Di dalam 3I itu kok bisa menjadi hijau? Kenapa kita di sini tidak bisa ini? Ternyata hasil perjalanan kemarin itu jangan hasil opini pelayanan publik dan seluruh penilaian oleh kementerian dan lembaga supaya menentukan hati kita bahwa mengapa bupati termasuk juga ketemu di lain. Kalau ketemu lihat dari dua ini makanya saya boleh bilang bahwa rata-rata itu masih berada di dalam zona merah untuk Pemda seluruhnya. Dan ini kami tidak menyampaikan tentang maladministrasi apa yang dibuat oleh pemerintah daerah kaitan dengan. Saudara adik-adikku yang tercinta dapat kami tindak lanjuti. Untuk itu saya persilakan yang mewakili penduduk. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.